Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Buat Pragia dengan NIM 12125. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan tugas untuk tugas mata kuliah Data Warehouse and Business Intelligence pada remedial CLO 3 dan CLO 4 di dashboard dan data warehouse. Oke, jadi di sini sudah ada data dari open source dari Kaggle. Di sini saya akan menjelaskan di bagian dalam scorecard-nya terdapat ada 4 perspektif, yaitu financial perspective, customer perspective, internal process, dan learning and growth. Di financial perspective, itu ada peningkatan laba perusahaan, itu job objektifnya, goals-nya mengurangi loss, indikatornya adalah laporan keuangan, inisiatifnya meningkatkan efisiensi proses pengadaan produk. Di customer perspective, objektifnya adalah meningkatkan jumlah customer baru dan customer retention dengan memenuhi customer satisfaction. Untuk goals-nya meningkatkan rata-rata jumlah customer baru dan customer retention sebesar 15% setiap harinya. Untuk indikatornya, jumlah serta review customer. Untuk inisiatifnya memberikan layanan terbaik kepada customer, menerapkan segmentasi customer, dan melakukan layanan post-sale pada customer. Untuk internal proses perspektif, di objektifnya meningkatkan operasi perusahaan dari pre-market sampai aftermarket. Goals-nya meningkatkan operasi perusahaan sebesar 10%, dan indikatornya adalah kualitas serta pelayanan kepada customer. Inisiatifnya mengatur strategi pemasaran kepada supplier, melakukan training pada karyawan secara berkala, dan meningkatkan keamanan operasional perusahaan. Di learning and growth perspektifnya, uh, objektifnya adalah mengurangi tingkat employee turnover, dan goals-nya mengurangi tingkat employee turnover sebesar 5% dari tahun sebelumnya. Indikatornya adalah tingkat employee turnover, dan inisiatifnya adalah merekrut kandidat yang tepat dari awal, mengatur kompensasi dan tunjangan yang sesuai, memperhatikan kebutuhan karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif pada perusahaan. Dan berikutnya untuk desain star skemanya, di sini adalah table fact-nya. Di sini terdapat store ID, terdapat ID, stereotype ID, city ID, product ID. Di store cities ada store ID, terdapat stereotype ID, store size, city ID. Di sales ada table dari store ID hingga ke promo discount type underscore T. Di produk hierarki ada produk ID hingga ke hierarchy 5 underscore ID. Oke, berikutnya adalah analisis data source dan data warehouse. Pertama, data source. Jadi dataset yang digunakan itu dari Kaggle, yaitu retail sales data. Yang berikutnya adalah penentuan objektif dan subobjektif. Di sini ada objektifnya itu yaitu peningkatan laba perusahaan sesuai yang saya jelaskan tadi. Saya menggunakan yang bagian warna kuning, yaitu financial perspective. Jadi subobjektif ini untuk mengetahui sales produk tiap tahun dengan stereotype dan city-nya. Table fact-nya itu fact yearly sales, stereotype ID. Ada table stereotype ID, year, sales, city, ID. Di table dimensinya, di sini ada OLTP, jadi table store cities dengan atributnya store ID, stereotype ID, store size, dan city ID. Hingga ada table sales dengan berbagai atribut sebagai berikut dari produk ID hingga ke promo discount type 2. Di produk hierarki ada produk ID hingga hierarki 5 ID. Untuk kolab data warehouse-nya yaitu ada table year resell dengan atribut stereotype ID, year, sales, dan city dengan deskripsi seperti ID dari store TGP-nya tersebut, terus tahun transaksi, sales-nya yaitu jumlah penjualan, city ID yaitu ID dari toko. Jadi di sini saya menggunakan Pentaho uh, dari table sales, select values, dan mengurutkan di grup, dan akhirnya untuk menghasilkan suatu Excel output dengan hasil seperti ini. Oke, untuk berikutnya di bagian desain dashboard, saya akan mendesain dashboardnya sebagai bentuk berikut. Jadi di sini nanti ada sales buyer-nya, terus city kategori by sales, terus ada prediction max-nya gimana dan prediction minimum itu gimana. Dan di sini ada total sales, total revenue, total amount atau pembelanjaan, dan total quantity yang telah terjual.
Oke, jadi video ini ditunjukkan untuk remedial tugas di CLO 3 dan CLO 4 dashboard dan data warehouse. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.